Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku tuh antara senang mau hari raya sama sedih, nanti kita nggak ketemu lagi. Kenapa kamu sedih, Nanda? Karena nasibmu ternyata tinggal 1 episode lagi. Tenang, tenang. Kemarin saya sudah ngobrol sama Pak Irman. Kenapa katanya? Setelah acara sahur bareng Gus Miftah ini, Kuntet sama saya tetap tinggal di JTV. Wah, acara apa? Nggak ada acara. Jadi OB. Jadi tetap stay ya? Tetap stay di sini. Masya Allah. Semakin mendekati yang namanya Idul Fitri itu semakin euforia itu. Wah, loh. Kayak kerasa sekali. Itu kayak gimana gitu kan. Bener ya sekali. Enggak, Ted? Saya sedih. Sedih kenapa? Semakin kesini aku semakin menjauh darimu, Nanda. Bagaimana dengan nasib aku? Kuntet tuh tiap malam tuh mikirin kamu terus, Nanda. Wah, soalnya besok Kuntet itu langsung pulang ke Malaysia. Loh, TKW? Iya, TKI. Di sana Kuntet menjalani hukum cambuk. Dari Malaysia saya langsung ke Spanyol. Hebat. Spanyol ngapain? Tidur karo banteng. Karuan mau tenang. Meskipun antar negara, ya kan, antar benua, kita nggak akan putus-putus karena pakai yang namanya My Sultannet ini. Jadi kita bisa video callan itu, ya kan, ngobrol, gosip, ngapa-ngapain itu nggak akan terputus-putus karena memang internet itu super cepat. Nah, 100 Mbps loh. Kemudian juga Sultannet ini juga bisa jalanin bisnis tuh. Kamu kan mau bisnisan. Iya, bener. Syuting berapa episode? 11. Bisa buat buka toko online kan? Bisa lah, bisa. Biar nggak macet-macet di deso. Pakai My Sultan. Iya toh? Iya, nah, kemudian juga ada kalau misalnya mau membayar gampang banget. Ada yang namanya Sultan Pay. Bisnis dulu susahnya nyari cuan, jalaninnya nggak usah terengap-engap ya sayang. Tinggalkan kebiasaan lama, pakai My Sultan jadi sultan dalam sekejap. Nanda. Apa? Kurang 1 minggu kan ada acara mudik. Terus kamu ngajak aku mudik? Iya dong. Naik kendaraannya siapa? Yo kendaraan saya, kesayangan saya. Jangan percaya, paling yo bis. Dilihat niatnya, Hengki. Kuntet kok punya kendaraan. Yang penting itu niatnya, ajakin aku. Kamu selalu merendahkan saya. Emang saya rendah? Memang rendah. Untuk para pemirsa, juga semua teman-teman yang ada di studio dan ada di rumah, bila Anda ingin mudik berkendaraan, jangan lupa memilih BBM untuk kendaraan kesayangan. Itu nggak boleh sembarangan loh. Karena kalau ibu-ibu bapak-bapak bingung memilih BBM apa yang tepat untuk kendaraan Anda, langsung saja download My Pertamina. Selain itu, dengan meningkatkan transaksi BBM di SPBU Pertamina, menggunakan My Pertamina, maka kamu juga bisa mendapatkan poin yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan penawaran yang menarik. Pasti hadiahnya banget. Yuk, banget. Untuk itu langsung aja download aplikasi My Pertamina untuk mendapatkan keuntungan lainnya. Jemaahnya sangat luar biasa ya, biru-biru. Kompak. Seperti kayak tema kita hari ini kan saham. Saham apa? Saham. Ngaruh. Saham biasanya sih tak tunggu penginggak ya. Jadi nggak semuanya tuh apapun itu hanya milik kita gitu. Kita harus berbagi dengan orang lain. Saham mungkin sebagian gitu. Harta milik orang lain. Iya. Contohnya Kuntet. Ini nggak sombong, nggak pamer. Kuntet itu kalau di rumah kemarin tuh ada orang minta-minta, langsung dikasih kulkas sama Kuntet. Wih.
Sedekahmu kulkas. Isuk kowe. Masya Allah. Rodok beduk sithik. Tak kei TV. Wih, sedekahnya. Bengi. Bengi. Tak kei. Apa, Det? Bojo. Radio. Oh, radio. Lah kok tambah musra. Unsut-unsut nih. Oh iya. Kuwi kerdus tok. Sebagian harta dari kita itu ada milik orang lain. Nek tunggu-tunggu nambah episode kayak wong kowe iki. Ngono ku awakmu kurang ikhlas jadine, Det. Rumah aku kok iso. Ya wis ikhlas loh. Ini menyapa ibu-ibunya. Boleh? Dari mana, ya? Iya, dari Ibu, mana? coba. Iya. Ibu-ibu, dari mana ibu-ibu? Tuh, jamaah aja ikhlas. Masa kamu nggak Nah, ikhlas? jamaahnya aja ikhlas loh. Ikhlas Nanda, aku ikhlas menerimamu. Oh, modelmu aku sih nggak ikhlas. Soalnya Ya ikhlas nih lah. males. Ya udah kalau gitu kira-kira gimana sih saham ini sebagian harta kita ini milik orang lain? Maksudnya wong sing yang ngoceh aku, sing soteng aku, sing toko aku, sing bayar asisten aku. Bener. Ya hartaku. Iki loh. Nggak bisa. Lah apa harta yang lain? makanya Wah, ini pengen kurang lu jelas. kejelasan Butuh kejelasan. harta Langsung yang saja. kita bagikan. Kita jelaskan yang suka bagi-bagi harta. Mudah-mudahan episode ini bagi harta lagi. Oke, Amin. mudah-mudahan ya. Langsung saja Yuk, kita panggil Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun al ayah amma ba'du. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah TV baik yang di rumah maupun yang di studio berjilbab biru yang berbahagia. Wahai ibu berjilbab biru, malaikat Israel sudah menunggu. Kok ngarep kok buri Israel. Dia akan segera bertamu untuk mencabut nyawa kuntet. Kuntetimung. Hari ini kita berbicara tentang saham. Sebagian harta adalah milik orang lain. Betul, Bu? Ya. Maka episode sebelumnya sebagian harta saya kasih namanya Bu Lili sebelumnya. Sebelumnya. Dan episode ini akan saya minta kembali. Lagi uangnya teko apa ora? Kan cuma titipan. Harta cuma titipan. Iya. Kan harta cuma titipan. Titipan. Ini mau tak titip kayak gini Bu Lili. Gue beli balik ke nambahi. Langsung beli bengok. Gue kiai apa rentenir to Gus. Uangnya delik. Uangnya tekoi. Nah, Bapak Ibu para pemirsa yang saya cintai, Bapak Ibu itu kalau dikasih sama orang biasanya jawabannya apa sih? Alhamdulillah. Selain alhamdulillah, terima kasih. Kasih. Terima kasih itu apa? Barang saya terima kembali saya kasih. Bila kurang ajar. Makanya saya nggak pernah mau bilang terima kasih katanya. Artinya apa? Kalau kita dikasih masuk bank itu namanya bukan terima kasih tapi terima bank. Kalau masuk rekening namanya terima rekening. Kalau masuk kantong namanya terima kantong. Bukan terima kasih. Ada dua pilihan yang kemudian bisa kita lihat. Yang pertama, kamu dititipi mau berbagi. Atau kalau kamu dititipi nggak mau berbagi, maka kamu bukan sebagai pembagi, tapi bertindak sebagai penerima. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kira-kira lebih nikmat membagi apa menerima? Membagi. Saenak-enake wong nampa, ku luwih enak wong menehi. Kira-kira luwih gagah wong nampa napa wong menehi? Wong menehi. Tapi rata-rata di antara kita lebih suka menerima apa memberi? Menerima. Menerima. Nyumbang sama disumbang itu bagus mana? Nyumbang. Bagus? Nyumbang.
Tapi biasanya kita pilih disumbang. Traktir sama ditraktir itu bagus mana? Traktir. Tapi kita pilih uangnya ya tekoi. Jenenge Rini. Maka kemudian kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sebagian rezeki kita itu adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian yang telah kami rezekikan, kami berikan kepadamu, yunfikun, hendaknya engkau nafkahkan. Nafkahkan. Tapi persoalannya adalah kita lebih suka menyimpannya daripada menafkahkannya. Maka orang yang dikasih titipan oleh Allah kemudian dia tidak mau berbagi, pilihannya cuma satu, titipannya akan diambil. Kamu bukan sebagai pembagi, tapi hanya sebagai penerima. Menerima itu nikmat. Memberi jauh lebih nikmat. Dan puncak dari kenikmatan itu adalah ketika kita melupakan pemberian kita kepada orang lain. Makanya kalau ngasih nggak usah ingat. Tapi kalau kita menerima harus diingat. Kalau kita memberi kepada orang lain, lupakanlah. Tapi kalau kita menerima dari orang lain, ingat-ingatlah. Supaya apa? Supaya kebaikan orang lain bisa kita orang jawab tak santet loh. Iki ning kene meneh. Kok duduknya sama? Oh beda. Oh beda. Kembar Pak. Mirip ya. Mirip. Pindah. Oh pindah posisi. Makanya kalau kemarin Bu Lili dikasih, ya harus dibagi sama teman-temannya. Iya. Setuju Bu? Setuju. Yang jawab setuju itu pasti mental miskin. Nah, seperti apa konsep yunfik itu? Konsep memberi menurut Islam. Kita akan kembali setelah satu ini. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana ya. Masih dalam acara sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Jadi nggak cuma anak-anak muda aja yang bisa jadi sultan secara instan. Tapi para UMKM ini juga bisa Mas. Iya. Jadi sultan gitu. Oh, gitu. Contohnya dirimu mau bikin usaha kan katanya. Aku kan pengen buka usaha toko online Anda. Tapi itu bingung. Nanti internetnya gimana. Terus cara pengelolaan pembiayaan gimana. Pembayaran gimana. Aku tuh bingung. Tenang, ada My Sultan. Jadi langsung aja download yang namanya My Sultan itu. Di dalamnya banyak banget. Ada Sultan Kasir, bisa mencatat keluar masuknya uang seperti apa, pembayarannya seperti apa. Ada juga Sultan Pay. Tuh, ada Sultan Net yang memastikan kalau internet kamu itu bakal cepet. Jadi kalau misalnya baju yang ini kemudian diupload langsung terunggah. Gak perlu besok lusa, waduh udah ketinggalan lagi. Cepet ya. My Sultan soalnya. Jadi bisnis dulu susahnya nyari cuan. Jalaninnya itu jangan terengap-engap. Kenapa? Karena kamu harus tinggalkan yang lama. Pakai My Sultan. Jadi sultan dalam sekejap. Kurang bentar lagi kan ini waktunya banyak sekali yang mudik Nanda. Bener. Aku masih nanti tetangga itu ya butuh kendaraan. Pasti butuh banyak kendaraan. Terus bingung. Enggak apa toh bahan bakarnya sing pas untuk mobil. Gimana? Nah, gitu. Buat perjalanan jauh itu kan mesti bingung. Benar. Nah, nggak usah bingung, langsung saja download aplikasi My Pertamina. Selain itu dengan meningkatkan transaksi BBM di SPBU Pertamina dengan menggunakan My Pertamina, maka kamu juga bisa mendapatkan poin yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan hadiah yang menarik. Yuk, download aplikasi My Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. Wow. Ibu-ibu. Oi. Makan getah, minumnya sekoteng. Gus Miftah, kok makin ganteng? Kamu sudah pantun. Sudah. Aku pantun ya. Kamu. Beli sajadah ke Surabaya. Cakep. Ada kelelawar terbang ke angkasa. Artinya? Gus Miftah memang keren orangnya. Tapi apakah mau ngasih dolar untuk saya? Kuntet. Tak tambahi. Ayo, ya Pong. Beli permata.
yang tidak boleh berkarat. Gus Miftah, idola seluruh umat. Apa? Wes. Kalau ini modus cari dolar. Jelas ini jelas. Jelas nyari dolar. Sumpah yo. Minumnya sekoteng, mandinya dibeli. Cakep. Gus Miftah ganteng dicintai sama Bu Lili. Tapi sorry ya Bu, kita beda pemikiran. Bu Lili mikir Gus Miftah mikir Nanda. Nanda mikir Guntet. Dari Bu Lili, nggak apa-apa, yang penting sudah cair. Itu tadi bagian dari BLT. Nah, bantuan langsung tewas. Dan kenakalan Maseh. Satset. Bu Lili nakal kemana malam ini Maseh? Senyum Maseh, senyum. Full senyum Maseh. Monggo mulai ning jero mobil, Bu Lili langsung dibengok. Info. Info Maseh. Dugem di mana kita malam ini Bu Rini Maseh? Nah, persoalan harta sendiri bagi orang yang kaya itu diperintahkan dalam Al-Quran, khudh min amwalihim, ambillah. Artinya apa? Orang-orang yang kaya yang pelit itu perlu diingatkan bahwa itu tidak mutlak hartamu. Ada sebagian orang yang dititipkan oleh Allah melalui rekeningmu. Nah, onone wong ketok sugih niku lak mergo ana wong kere. Onone kowe ketok gagal lak mergo seneng menehi wong liyane gitu lho. Lah orang lupa dengan mengatakan, "Ngopo wong aku kerja dhewe kok. Aku golek-golek duit dhewe kok, tak bagi karo liyane. Urusane apa?" Kamu salah. Justru Allah itu sayang sama kamu, maka kamu dititipkan. Kalau saya sendiri punya prinsip, kenapa saya suka memberi bukan karena saya kaya, tapi karena saya pernah merasakan rasanya menderita. Maka diingatkan, wallahu fi aunil abdi, maka kanal abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau berbagi dengan saudaranya. Iku. Mamane besok Bu Lili rezekinya banyak, semuanya dibelikan seragam untuk Al-Ikhlas. Masya Allah, amin. Dalam bentuk kain kafan. Lo kan itu juga penting. Iya. Amin terus sing mriki Pak. Lah sing mriki terkait kan astagfirullah. Nyelengi Bu, nyelengi. Karena kan kain kafan juga penting. Penting. Itu bagian dari memanage cintanya Allah kepada kita supaya rezekinya terus menerus. Ada nggak teori yang bisa membuktikan bahwa uang itu kalau kita keluarkan sehat? Ada Bu. Contoh yang paling gampang. Ibu makan terus, nggak ada yang keluar, kira-kira perutnya sakit apa enggak? Sakit. Bededek. Nggih leres nggih? Bededek niku bahasa Jawane halus napa? Bededekipun. Kalau bahasa Indonesianya apa? Wal. Begah. Sebah. Begah apa? Oh, sebah niku panen, pari go mulih niku jenenge sebah niku. Gabah. Gabah. Oke, gabah. Gabah niku kayak Gus Miftah niki gabah niki. Gagah. Oh, gagah. Hel, gagah iki sing tinggo ngene ning kasur iki lho. Penebah. Nebak iki sing duwe madu ya lho. Lebah. Lebah iki sing nek telalene iki lho. Gajah. Wis sing gajah iki Ah, kayak kuntet. langsung tek nih. Bener iku. Kuntet ya. Orang makan terus, nggak ada yang keluar nggak sehat. Minum terus, nggak ada yang keluar sehat apa mboten Bu? Enggak, makanya dibutuhkan dikeluarkan. Nguyuh, BAB. Itu dalam rangka apa? Membersihkan sesuatu yang sudah masuk melalui mulut kita ke dalam perut. Maka supaya sehat harus dikeluarkan.
Kalau makan terus nggak keluar nggak sehat. Lah harta kalau masak terus nggak keluar sehat apa enggak? Enggak sehat. Kata Bu Lili, kalau yang tadi sehat kok. Ya Allah. Loh, malah ngenyang mbok dolar. Kok malah nyang-nyangan kayak begenggek. Kan aku bukan begenggek. Aku kiainya begenggek. Orang krungu. Tadi bilang Kuntet I love you. Jadi nyuwun sewu, harta kalau masuk terus gak keluar juga gak sehat. Apa bentuk gak sehatnya? Bisa dicuri orang, bisa kita kena musibah kecelakaan, rumahnya kebakaran, suaminya diambil orang, istrinya diambil orang. Kalau Kuntet beda, sebelum diambil tak kasih dulu. Tak kasih dulu, Bu. Nanya apa mbok kasih? Bojoku merongos loh. Maka salah satu bentuk pembersihan dari harta itu adalah harus dikeluarkan. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk zakat. Ini Idul Fitri, kita ada istilah zakat mal. Mengeluarkan dalam bentuk beras zakat fitrah ataupun sedekah-sedekah yang lainnya. Saya meyakini orang sedekah itu nggak akan miskin. Kenapa? Karena kalau kamu mau sedekah kepada orang miskin, Allah nggak akan membuat kamu miskin. Siapa yang dibuat miskin? Yang akan dibuat miskin oleh Allah adalah orang yang pelit. Kenapa? Walaupun sejatinya uangnya banyak, tetapi nggak mau berbagi, berarti dia miskin. Kalau kita hartanya pas-pasan tapi mau berbagi, walaupun sebenarnya hartanya nggak banyak, tapi kita punya jiwa kaya. Lah hari ini paling banyak orang punya jiwa miskin. Senengane njaluk. Wis diwene rupiah nembung dolar. Ini loh. Sopo? Lili. Jamaah mana itu? Al-Ikhlas. Makanya seikhlas itu seperti cintanya ibu kepada anak. Seperti cintanya matahari kepada dunia. Terus menyinari tanpa minta untuk diganti. Terus mencintai tanpa minta untuk dibalas. Nah, bagaimana caranya sedekah yang baik? Akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap dalam acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Manjada waya sore sahur bareng Gus Miftah. Cuma onan aja Ada orang yang mengatakan begini, saya besok sedekah kalau saya sudah kaya. Apa bahasa orang Surabaya? Gak soge-soge. Yang benar bukan menunggu kaya baru sedekah. Tapi sedekahlah sampai kamu menjadi Kaya. Kalau ada orang mengatakan, sedekahku nanti kalau nunggu hutangnya lunas. Hutangmu gak akan pernah lunas. Kalau saya tak balik, sedekahlah sampai hutangmu lunas. Berarti ewa dene utangmu ora tau lunas, kowe ora tau sedekah. Soalnya kula ngerti, niki senengane disedekahi. Ketok raine kaya kotak infak. Ndi bolongane iki? Lah wis ngerti ora disedekahi. Iya. Lah Kuntet tak wanehi dolar ning Banyuwangi ra payu. Arep dijolne ning ndi? Ngejolke nang ndi? Ya tak balekne sing abang. Abangnya 10.000. 10.000. Jadi konsepnya ngeten nggih. Jangan menunggu tua baru ke masjid, tapi ke masjidlah sampai kamu menjadi tua. Jangan menunggu ikhlas baru beribadah, tapi beribadah sampai kamu ikhlas.
Jangan nunggu kaya baru bersedekah, tapi sedekahlah sampai kamu menjadi kaya. Jangan nunggu alim baru kamu dakwah, tapi berdakwahlah kamu sampai alim. Posisi ini ngoten niku. Lah, infak itu dalam keadaan apa? Fisarra wa dharra. Baik di cara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Baik di dalam keadaan lapang maupun di dalam keadaan sempit. Gusti Allah mboten goroh. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau Pak Irman bisa ingkar janji. Pokoknya mendekati episode terakhir orangnya akan semakin nggak kelihatan. Iya. Pak Herman. Oh iya. Iki terus piye Pak Herman? Apaan sing piye? Yo ngono aneh. Mari ini episode terakhir. Kalau rungokno omongane apa gitu. Jadi ikhlas nih ibadah gak? Apanya? Ibadah nih. Iki yo ning saore niku dinati ibadah. Heeh. Dadi lek aku Pak Irman ra ketok ya wis lumrah. Jangan menunggu meminta. Tapi Berilah Sopo? sebelum kamu diminta. Oh. Ini nggak iso apa. Malah aku kaya manuk. Lawang sing disesoti karo kondat aku sing salah tingkah lili. Jadi kondisi keuangan kita itu saya pikir tergantung bagaimana kita memanagenya termasuk masalah sedekahnya. Maka saya melihat sejarah begitu banyak wali-walinya Allah itu justru diangkat menjadi kekasihnya Allah itu gara-gara loman bu. Gara-gara ahli memberi, gara-gara ahli sedekah. Ahli sedekah. Maka yang perlu diingat adalah wong sugih kuwi manfaat mergo bondone. Wong kere kuwi manfaat mergo dongane, ora mergo watuke. Manfaate bondone wong, manfaate uripe wong sugih mergo bondone. Manfaate uripe wong ra duwe mergo dongane. Mergo kewajibane wong sugih, mila kewajibane wong sugih nyumbang bondo marang wong kere, kewajibane wong kere nyumbang donga marang wong sugih. Dadi transfer pas sing sugih transfer bondo, sing kere transfer donga. Aku dadi lali ngomong apa? Oh ya nyenggaki barang. Ada isi nampari joto. Kok kaya lodruk ada senggai. Yang kaya menyelamatkan dunia si miskin dengan hartanya. Yang miskin menyelamatkan orang kaya dengan doanya. Soalnya apa? Wong kere karo wong sugih niku dongane luwih mandi wong kere. Mangkane. Ada yang tanya sama saya begini, "Bah, lah wong kere niku dongane mandi, kenapa tidak mendoakan dirinya sendiri?" Ora iso, contone ula. Ula itu punya upase mandi. Tapi lah untuk nyemprot wong liya, nyemprot wedhuse mati. Kena upase ula. Nyemprot pitik-pitike mati, nyemprot lilike nyanyi. Nyanyi. Malah nyanyi itu semprot ulo. Tapi ora ana ula mati mergo ngelek upase dhewe. Wah ulane mati ngapa keleken upas ya lucu. Masa ula mati keleken upas? Karena bunuh diri. Lihat digebuki. Lah tukang kendang mati gebuki kendangnya dhewe ya ana ngono kuwi. Ketiban. Ketiban. Maka kemudian apa? Disitulah orang kaya tidak boleh sombong kepada orang miskin. Kalau kemudian kamu sombong, kan Gusti Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maroha. Kalau kamu sombong bisa jadi loh, miskin yang sabar akan mendapatkan anugerah perpindahan hartanya orang kaya yang sombong kepada miskin yang sabar. Makanya banyak kejadian, dulu bosnya sekarang jadi anak buahnya.
Saya punya kawan seorang pengusaha kaya raya. Dulu dia hanya tukang sapunya. Kemudian jadi sopirnya. Kemudian berangkat lagi jadi supervisornya. Kemudian jadi manajernya. Kemudian dia berangkat jadi GM-nya. Kemudian jadi direkturnya. Sekarang jadi ownernya. Dia bekerja dari tukang sapu sampai membeli perusahaan di orang yang sama. Sekarang bosnya dulu jadi anak buahnya. Apa pelajarannya? Hati-hati, wong urip ki rajek. Maka ketika di atas, kamu jangan sombong. Ketika di bawah, kamu jangan kecil hati. Ramadan ini cetos luwih sugih Gus Miftah tinimbang kuntet. Ramadan tahun depan tetap. Jadi perubahan. Cetok. Aku miliki ini ya. Sabar. Sabar. Sabar niku wonten watesnya apa mboten? Mboten, sing diwates mung Kabupaten Kediri. Maka kula dhewe niku sajanjenan ndelok wong sugih, apalagi sekarang kondisinya nyuwun sewu. Banyak orang kaya yang justru tidak mendermakan hartanya, malah untuk flexing, pamer. Mobil anyar, posting. Wah, murah banget. Gitu kan. Beli tas, harganya 4 miliar, posting. Wow. mangan sate. Mendingan Bu Lili, nggak pernah pamer. Kenapa? Tasnya apa? Kresek. Lah, justru pamer-pamer seperti itu faktanya itu tidak mendatangkan ridho Allah, tapi justru mendatangkan murka Allah. Mendatangkan bendune Allah, mendatangkan kemarahannya Allah. Tapi semakin kita memberi, Allah seolah-olah pengen mengatakan begini, apik tenan ki kawula. Setiap tak titipi langsung diculke, titipi culke, titipke culke. Allah nggak akan pernah berhenti menitipkan kepada kita. Tapi lah jenengan dititipi didelekke, Gusti Allah batin. Ya Allah. Nah, setelah ini mungkin ibu-ibu dari Al-Ikhlas dan dari Medsos mau bertanya. Nanti insya Allah setelah segmen ini Anda bertanya, segmen Anda bertanya, Kuntet menjawab. Yap. Akan kembali setelah yang satu ini. Sahur bareng Kuntet. Gak cocok. Nggak cocok. Gak cocok, Bos, Pak. Sahur bareng Kuntet, nggak mantas lah. Nggih. Nyopet bareng Kuntet. Cocok. Cocok, Pak. Cocok. Iya, Cocok. Pas. Cocok, pas. Story Rene. Story. Story ini aku. Niki lho. Lah rumangsamu aku lah sugih lah mergo nampa copetanmu lah. Maksudnya mriki terus saya gok niki lho. Jangan kemana-mana ya, kita akan balik lagi di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Mangan jagat waya sore sahur bareng Gus Miftah. Rumah ono nang jateme. Sing kompak to ya, sijine ngomong balik, sijine cuma wong bojoan lho, heran aku. Gimana bojone wi? Nggih. Suami istri itu, Bang. Suami istri. Kon pegatan weh. Pegatan. Pegatan. Ora kompak kok. Kompak. Situ cuma situ balik. Cuma balik. Saatnya para UMKM menjadi sultan. Murah banget. Ini murah banget tapi Masya Allah luar biasa ya. Jadi memang fasilitas dari My Sultan tuh banyak banget. Bisa bikin bisnis Anda jadi mudah dijalankan. Sultanet itu internetnya cepat banget. Kemudian untuk bayar-membayar ada yang namanya Sultan Pay. Dan kalau misalnya bingung mencatat keluar masuknya dari penjualan bisnis online Anda, ada yang namanya Sultan Kasir. Bisnis dulu susahnya nyari cuan, jalaninnya jangan sampai terengap-engap. Hei kamu, mantan aja aku tinggalkan. Masa kebiasaan lama kamu mencatat gak ditinggalkan? Pakai My Sultan, jadi sultan dalam sekejap. Aku wis deg-degan nih, pakai Lili. Pakai Lili. Lili. Dan kalau pemirsa masih bingung memilih BBM apa yang cocok untuk kendaraanmu, nggak usah bingung. Langsung saja pakai aplikasi My Pertamina.
Selain bisa meningkatkan transaksi BBM di SPBU Pertamina, kamu juga bisa mendapatkan poin yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan penawaran yang sangat menarik. Yuk, download aplikasi My Pertamina. Iyalah. Melok yuk etok ta iku mau. Yuk, download aplikasi My Pertamina untuk mendapatkan keuntungan yang lainnya. Nyok, kok nyok, yuk. Nyuk. Nyok, Nyok, saatnya kita baca pertanyaan di medsos. Medsos dulu ya. Cek, Bu Lili punya Instagram? Oh, enggak punya. Facebook punya enggak? Punya Facebook? Oh, Telegram, ya Allah. Oh, Bu Lili duwe Facebook ya. Bengi-bengi jam 10 bojone rung mulai langsung nulis status, aku kedinginan nih. Langsung di komentar karo kundet tak kancani po. Iya. Gus Miftah melu komentar cemungut. Dari Muhammad Azam.moh. Sholat itu kan harus kusuk dan tenang kan ya Gus. Bagaimana hukumnya kalau minum obat penenang sebelum sholat agar tenang, kusuk dan mendapatkan kesempurnaan sholat. Enak. Loh, jawabannya ibu ini ngono, langsung modar jadi nih. Sis. Tentunya tenang yang dimaksud itu beda diksi antara tenangnya orang sholat sama tenangnya minum obat penenang. Oh iya, enak. Malah minum obat penenang. Ya insya Allah langsung ketemu malaikat Israel. Gitu loh. Tenang itu kan bahasa Arabnya mutmainnah, ayam. Jadi kalau ibu-ibu nyuwun sewu seperti ini ngaji bareng Gus Miftah, atine ayam itulah mutmainnah. Lah kalau kayak gini umpamane konteks di luar sholat kan banyak itu artis kawan-kawan kita itu stres, hidupnya nggak tenang, kemudian nyari narkoba supaya tenang, itu jalan yang salah. Makanya kenapa pengajiannya Gus Miftah harus dibuat menyenangkan. Karena kalau ngajinya sudah menyenangkan, menenangkan, tidak akan minum obat tenang. Nah, gitu. Ayo coba kita ini dari tadi sahur guyang-guyu terus nanti pulang insya Allah. Mokel. Lapar banget. Maksudnya tetap guyang-guyu. Coba rahasia tenangnya Bu Lili. Kenapa Pak? Beneran? Ya. 200.000. Nah, Cuan. Tenang. karena ketenangan Bu Lili. Auto cuan. Rawatek mikir apa-apa. Pokoknya ini nanti kalau Bu Lili pengen awet muda terus gampang. Insya Allah kalau Bu Lili setiap hari olahraga minimal 2 jam, tetap lebih tua daripada Nanda. Iya Pak, iya. Tetap lebih tua dia. Ya, pun mau 2 jam 5 menit pun betul giat. Olahraga 2 jam loh. Sekelas Bu Lili. Opera. Keplek. Menghina. Saatnya pertanyaan Ayo. di studio. Bu, silakan. Sudah nyala Ibu? Sudah? Iya. Udah Bu. Wih. Gak usah bingung, Bu. Tenang Bu ya. Ibu, tenang. Ibu tenang, Bu. Besok tolong editing saya dicarikan yang slow motion ya. Astagfirullah. Niku mic Bu, mic. Mau sarap Malah gogal. dilebok kayak gini. Maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tenang. Cak kelas ya dagel-dagel. Maaf Ustaz, ini di luar tema. Iya. Saya ini mau tanya, semakin saya bertambah umur, saya tidak pernah puasa sunnah. Padahal dalam hidup itu kita kan ingin selalu menambah pahala ya. Bagaimana ketaatan saya kepada Allah? Karena puasa sunnah itu yang jarang, yang tidak pernah, sudah berapa tahun ini saya lakukan. Ya. Gitu, makasih. Ya, maka Bu siapa namanya? Bu Ida. Bu Ida. Jujur sekali Anda. Insya Allah. Bu, adinu yusrun, agama itu mudah. Agama itu gampang tapi tolong jangan digampangkan.
Agama itu sebagai solusi bukan sebagai problem. Artinya apa? Allah itu tahu kemampuan kita kok. Semakin sepuh, raganya semakin menurun. Metabolismenya tidak senormal. Mbak Ida, Bu Ida sama Mbak Nanda jelas berbeda. Kalau toh kemudian kita kurang dalam satu ibadah sunnah yang lainnya, ya ditambahi dengan ibadah lainnya. Contoh posone kurang, tambahi sholawate. Contoh sholat malamnya kurang, tambahi sedekahi. Jadi ada pilihan-pilihan. Ada agama itu solutif. Solutif Bu Tejo, solutif. Solusi. Loh, Solutif. kok sholate? Beda meneh. Artinya apa? Jangan sampai kemudian ada amalan-amalan yang sama sekali tidak kita lakukan. Kalau toh kurang puasanya ditambah dengan amalan yang lainnya. Toh hukumnya juga sunnah. Walaupun kita tidak boleh meremehkan perkara sunnah. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak ada solusi yang lain. Solusi ini wow. Saya itu agak lumayan rajin puasa, Bu. Kok adalah puasa saya mandek? Yang saya tambahi apa? Sedekahnya. Yang saya tambah apa? Sholawatnya. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang secara kontinu dan konsisten kita lakukan. Jangan sama sekali tidak. Di mana pentingnya amalan sunnah? Baju ini adalah amalan wajib. Adalah baju saya itu wajibnya banyak, kurangnya. Maka baju saya sobek. Lah fungsi amalan sunnah itu adalah untuk nambal sobekan-sobekannya. Untuk menjahit bolongan-bolongannya. Oh aku ijene wis sholat, tapi kudune dhuwur jam 12, aku sholatnya mendekati asar. Ini ya wis sholat, tetapi mungkin bajune wis utuh tapi kusut, nggak setrika. Kenapa? Karena sholatnya tidak tepat waktu. Lah setrikanya fungsinya dari mana? Diambilkan dari amalan sunnahnya. Yang tadinya bajunya kusut, gara-gara amalan wajibnya biasa-biasa atau pas-pasan saja, bajunya menjadi rapi. Kenapa? Karena ditambahi dengan amalan sunnah. Disetrika karo sedekahi. Kira-kira logikanya seperti itulah. Ya Bu ya? Nah, jadi kalau ibu-ibu umpamanya begini, kalau bajunya ini ibarat amalan wajibnya, jilbabnya ini amalan wajibnya, sunnahnya apa? Brosnya. Nah itu. Jadi tambah cantik. Tambah cantik. Kalau cantiknya Bu Lili bukan karena brosnya, 200.000-nya. Balik mana? Balik meneh. Balik. Satu lagi dari sini silakan Bu. Monggo Bu, yang sebelah sini monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Laila Hoiria dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Makarya Binangun Baru Sidoarjo. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, lebih utama mana kita bersedekah setiap hari atau kita kumpulkan dulu baru bulan Ramadan kita sedekahkan? Gitu. Okay. Matur suwun. Tergantung kondisi. Kalau kondisi tetangga kita ada yang membutuhkan, ya tiap hari dikasih saja. Sing tanggane ra iso mangan, njaluk sedekah, sik ngenteni Ramadan, mati. Hanya gara-gara ngejar keutamaan bulan Ramadan. Saat durunge bulan Ramadan tanggamu wis mati. Kasihan. Bagi saya semakin cepat semakin baik. Betul Bu ya? Ada kalanya semakin lama semakin baik. Hah? Kenapa Bu? Ibu-ibu semakin lama semakin baik. Bapak-bapak semakin cepat semakin baik. Berarti murah. Rapam. Ya maklum dagelan murah rapam. Saru lho Bang, nek jelasne niku. Loh, apa tapi sih? Semakin lama. Nah, semakin baik. Semakin ibu-ibu lama mijiti bojone semakin apik. Ini itu maksud kula niku. Maka kalau bisa jadikan sedekah itu sebagai amalan harian, Bu. Bahkan kalau bisa sedini mungkin, sepagi mungkin. Kenapa? Dalam kitab Wasiatul Mustafa disebutkan bisa jadi siang itu Allah akan menurunkan bala. Tetapi tertutup dengan sedekah yang dilakukan di pagi hari. Itulah yang disebut dengan as-shadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bulili. Menolak bala.
Bu Lili. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah ahli sedekah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawaitu. Soma ghadin Soma ghadin. an adai Adai. fardi syahri Ramadana hadihi sanati imanan wahtisaban fardol lillahi ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih ibu-ibu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Telkom Indonesia dan juga Pertamina. Kita kasih tepuk tangan, Masya Allah. Insya Allah kita akan jumpa lagi besok dalam acara sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barakah. Assalamualaikum. Sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala